Hai, ketemu lagi dengan saya Agung Diah dalam channel YouTube saya. Jadi untuk kali ini saya mau menyampaikan materi biokimia 2 terkait fotosintesis. Jadi di sini ada 5 topik yang akan saya bawakan. Yang pertama ada zat hijau daun, yang kedua ada sejarah penemuan, yang ketiga ada perangkat fotosintesis, yang keempat ada siklus dalam fotosintesis, dan yang kelima ada penjelasan singkat terkait jurnal yang membahas fotosintesis. Oke, jadi mulai saja untuk yang pertama. Ya, zat hijau daun. Jadi zat hijau daun itu klorofil ya. Klorofil itu berperan dalam proses fotosintesis tentunya. Untuk strukturnya, klorofil itu terdiri dari porifirin siklik, tetrapirol dengan ion magnesium pada pusat, dan juga ekor terpen. Pernah nggak kalian itu bertanya-tanya kenapa klorofil itu warnanya hijau? Jadi, kenapa klorofil warna hijau? Untuk fotosintesis itu dia akan optimal pada panjang gelombang sekitar warnanya itu merah, biru, hingga ungu. Jadi untuk warna kuning dan hijau itu dia tidak efektif atau tidak optimal. Makanya karena kita tahu warna yang kita lihat itu memantulkan warna tersebut. Misalnya daun warna hijau, dia tidak menyerap warna hijau, tapi dia memantulkan warna hijau. Ya, panjang gelombang yang warnanya hijau. Karena itu memang tidak efektif untuk fotosintesis dan dia akan menyerap warna sebaliknya. Kan ada cakram Newton itu. Cakram Newton itu ada warnanya. Jadi kalau tidak salah untuk warna hijau itu dia berlawanan dengan sekitar biru keunguan itu. Jadi dia memantulkan warna hijau karena tidak efektif dan dia menyerap warna ungu. Makanya dia warna hijau. Itu klorofil. Nah, untuk sejarah fotosintesis itu yang pertama ada percobaan hidrilia tahun 1779 oleh Jan Ingenhousz. Jadi dia menggunakan hidrilia. Hidrilia itu tanaman air. Nah, pada gambar itu kan ada Y itu hidrilianya. Dimasukkan ke dalam tabung yang berisi air dan ada corong. Corong itu di ujungnya itu dia tidak berlubang ya, seperti ya tertutup itu. Nah, untuk yang X itu kalau bisa dilihat gambarnya itu ada bulat-bulat itu gelembung udara. Jadi untuk percobaan Jan Ingenhousz ini dia menyampaikan kalau fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Ini contohnya adalah hidrilia yang merupakan tanaman air. Nah, tanaman itu kan dia fotosintesis. Dan kebetulan pada percobaan itu ada gelembung-gelembungnya dan diselidiki, berarti kesimpulannya Ingenhousz itu fotosintesis menghasilkan gas, yaitu oksigen. Nah, ini ada juga yang kedua, percobaan spirogyra oleh Engelmann. Itu tahun 1882. Jadi kalau dilihat di gambar, Engelmann itu dia memakai spirogyra, di mana yang kloroplasnya itu dia bentuknya spiral seperti gambar. Nah, selanjutnya itu Nah, yang bentuk spiral tadi itu kan kloroplasnya. Nah, misalnya sekarang disinari dan ada bakteri, dia melihat di sana ada bakteri aerob itu dia menempel di sekitar kloroplas yang bentuknya spiral. Jadi dia itu berkesimpulan bahwa fotosintesis itu dia menggunakan kloroplas. Kloroplas itu tempat klorofil.
Nah, bakteri aerobik itu kan aerob, berarti dia memerlukan oksigen, makanya dia mengumpul di sekitar kloroplasnya. Karena pada tahun sebelumnya, tahun 1700-an, itu kan sudah lama sekali ditemukan kalau fotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, dengan adanya bakteri aerob menempel pada kloroplas, berarti Engelmann menyimpulkan penelitiannya kalau fotosintesis itu ada suatu komponennya namanya kloroplas. Nah, kloroplas berperan dalam fotosintesis. Itu percobaan Engelmann. Selanjutnya ini ada perangkat fotosintesis. Perangkat fotosintesis itu ada 3, yaitu yang pertama ada pigmen, yang kedua ada fotosistem, dan yang ketiga ada kloroplas. Nah, untuk pigmen itu dibagi lagi, ada pigmen untuk fotosintesis yaitu klorofil yang warnanya hijau, dan non fotosintetik pigmen atau pigmen yang bukan digunakan untuk fotosintesis. Misalnya itu dibagi lagi jadi karoten dan vicobillin. Karoten itu dibagi lagi jadi fukosantin dan xanthofil. Kalau kalian pernah mendengar beta karoten itu biasanya ada di kunyit, kalau tidak salah kunyit, temulawak, dan lain-lain. Makanya pada slide itu kan ada warna fukosantin dan xanthofil itu sekitar kekuningan atau kuning kecoklatan, itu pigmen karoten. Kalau vicobillin itu ada 2, vicoerythrin yang warnanya merah dan vicocyanin yang warnanya biru. Itu tadi pigmen. Selanjutnya yang kedua itu ada fotosistem 1 dan juga fotosistem 2. Nah, untuk fotosistem 1 itu karena dia menyerap panjang gelombang sekitar 700, makanya sering disebut dengan P700. Sedangkan fotosistem 2 itu kalau tidak salah 660, makanya dia dibilang P660. Untuk kedua fotosistem ini dia berperan pada reaksi terang. Untuk yang ketiga itu ada kloroplas. Nah, ini gambar kloroplasnya seperti permen Mentos yang warnanya hijau. Jadi di dalam kloroplas ini ada 2 membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Di dalamnya itu ada granum yang bertumpuk-tumpuk, yang kalau misalnya grana itu dalam bentuk jamak, kalau satu tunggal kalau tidak salah, apa terbalik ya. Lalu ada tilakoid dan juga stroma, itu ruangnya. Nah, itu kloroplas ini tempatnya pigmen klorofil. Nah, ini dia lebih besar. Nah, kenapa bisa didapatkan kloroplas itu bentuknya seperti permen Mentos yang warnanya hijau? Jadi, itu kan daun itu dia disayat, disiapkan, dipreparasi, lalu dia dilihat menggunakan mikroskop elektron dengan pembesaran tertentu. Jadi, inilah hasil yang dilihat dari mikroskopnya. Jadi tidak sembarangan orang menggambarkan kloroplas itu seperti permen Mentos, itu ada sejarahnya. Jadi apa namanya? Nah, kloroplas ini ada 2 ruang. Nah, ruangannya itu yang warna abu-abu itu stroma. Itu dibungkus oleh 2 membran, yaitu outer membrane and inner membrane. Itu ya membran luar sama membran dalam. Nah, habis itu 2 lapisan itu disebut dengan tilakoid. Ini ini tilakoid. Selanjutnya itu di dalam stroma ada lamela yang saling bertumpuk. Ini kan lamelanya. Lalu kalau numpuk-numpuk ini namanya grana. Di dalam sayatan granum. Kalau granum itu dia satu yang buletan ini, kalau dia grana, dia yang bertumpuk-tumpuk, ini grana namanya, banyak. Nah, di dalamnya itu juga dibilang ditemukan protein, klorofil A dan B, dan juga karotenoid serta lipid itu lemak.
Jadi itu adalah komponen-komponen yang ada di dalam kloroplas atau rumahnya klorofil. Selanjutnya ada siklus. Yang pertama siklus Calvin. Jadi secara singkat siklus Calvin atau reaksi gelap. Kenapa dibilang reaksi gelap? Karena dia tidak membutuhkan cahaya. Nah, secara singkat itu ada 3 proses ya. Yang pertama fiksasi CO2 oleh RUBP. Fiksasi itu artinya dia ditangkap, penangkapan CO2 oleh RUBP. Nah, setelah itu dia dipecah menjadi 3 fosfogliserat. Selanjutnya kan di reaksi terang dan reaksi gelap ini dia berjalan beriringan. Di reaksi terang itu dihasilkan NADPH. Nah, NADPH di reaksi terang dipakai di reaksi gelap oleh fosfogliserat itu menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Setelah itu dia dikonversi menjadi glukosa. Untuk hasil siklus Calvin ini gula. Nah, setelah proses tersebut berjalan, akan ada lagi regenerasi RUBP. Kenapa diregenerasi? Supaya siklusnya itu tetap berjalan. Kan namanya siklus itu dia rantainya siklik atau secara terus-menerus. Makanya setelah RUBP-nya bereaksi, nanti di akhir ada lagi regenerasi atau pembentukan RUBP kembali. Ini yang kedua, temannya reaksi terang, temannya yaitu reaksi terang. Nah, dia ini juga berdampingan kerjanya dengan siklus Calvin atau reaksi gelap. Di sini saya akan menjelaskan terkait reaksi terang non-siklus fotosintesis. Jadi, ini kan yang merupakan reaksi gelap dan reaksi terang. Reaksi terang itu dia membutuhkan cahaya matahari. Nah, di sini ada fotosistem 2 dan 1. Untuk fotosistem 2 itu 680, bukan 660 ya. P680 dan juga P700 untuk fotosistem 1. Nah, cahaya itu dia masuk ke fotosistem. Ini ada fotosistem masuk. Setelah itu, elektronnya itu akan ditangkap oleh akseptor primer. Lalu dia ada melalui rantai transport elektron itu dia melewati kompleks sitokrom. Oke, ini ada PQ jadi PC. Lalu di sini lagi ada elektronnya ke akseptor primer lagi, ditangkap oleh akseptor primer. Di sini kan dia menggunakan air. Dia melepaskan O2. Nah, jadi dia akan mengalami melepaskan elektron, berarti dia reduksi melepaskan elektron. Oke, jadi dia diterima ke kompleks sitokrom, di Pa1 juga seperti itu, reaksinya sama, dan elektronnya ditangkap oleh akseptor primer. Dan proses ke-6 yaitu rantai transport elektron. Ini ada enzim NADP+ reduktase. Dan disinilah dia akan dihasilkan NADPH. Nanti NADPH-nya ini dia digunakan ke siklus Calvin. Itu tadi secara kasarnya terkait reaksi terang. Nah, ini ada perbedaan Calvin-Benson dan juga Hertzsprung. Nah, yang pertama untuk siklus Calvin itu dia beroperasi di semua tanaman. Kalau di Hertzsprung itu dia cuma di tumbuhan yang umumnya hidup di daerah tropis. Yang kedua, akseptor CO2 utama itu adalah RUBP atau fosfat biribulosa untuk siklus Calvin. Sedangkan untuk Hertzsprung itu akseptornya adalah fosfoenol pirufat. Selanjutnya untuk yang ketiga, produk stabil pertama pada siklus Calvin itu adalah asam fosfogliserat. Sedangkan pada Hertzsprung itu adalah asam asetat. Yang keempat, untuk Calvin-Benson itu untuk enzim karboksilasenya adalah Rubisco, sedangkan untuk Hertzsprung itu karboksilase PEP dan juga Rubisco. Jadi untuk Calvin itu ada 1, untuk Hertzsprung itu ada 2 enzim. Nah, yang terakhir,
Calvin Benson tidak bisa beroperasi di bawah konsentrasi CO2 yang rendah. Sedangkan untuk Hertzler itu dia bisa beroperasi di bawah konsentrasi CO2. Oke, selanjutnya ada faktor penentu laju. Laju fotosintesis itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, intensitas cahaya. Kalau misalnya suatu tumbuhan hidup di cahaya yang sangat redup, yang kebutuhan cahayanya redup, itu fotosintesisnya tidak bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Kan fotosintesis itu ada dua siklus, dia siklus terang sama siklus gelap. Kalau yang jalan cuma siklus gelapnya tanpa cahaya, fotosintesisnya tidak bisa berlangsung karena pasti kan mereka ini jalannya beriringan. Jadi perlu juga cahaya untuk mengaktifkan siklus terang atau reaksi terang. Jadi semakin banyak cahayanya, lajunya semakin cepat. Kalau untuk konsentrasi CO2 juga sama, kalau misalnya CO2-nya itu sangat sedikit konsentrasinya, untuk laju fotosintesisnya juga lambat. Karena kan CO2 itu merupakan bahan utama dalam fotosintesis. Itu bisa dilihat di siklus Calvin karena nanti RUBP itu yang ditangkap adalah CO2-nya. Kalau misalnya semakin sedikit CO2 yang ditangkap oleh RUBP, maka semakin lambat laju fotosintesisnya. Untuk suhu itu biasanya ada tanaman-tanaman tertentu yang bisa suhunya panas atau dingin. Tetapi di sini tetap saja menggunakan suhu yang tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Tapi juga kebanyakan dan pada umumnya semakin meningkat suhu, laju fotosintesisnya semakin tinggi. Tapi itu tidak berlaku untuk di semua tanaman karena ada tanaman-tanaman tertentu yang membutuhkan suhu-suhu khusus. Selanjutnya kadar air. Kadar airnya sama seperti konsentrasi CO2 dan juga cahaya. Kalau misalnya airnya sedikit, maka fotosintesisnya akan lambat karena air itu tadi dibutuhkan di reaksi terang. Kan dia membutuhkan air, nanti yang akan dilepaskan adalah oksigen dan juga elektron yang ditangkap oleh akseptor primer. Nah, jadi air ini sangat berperan sekali dalam fotosintesis. Kalau misalnya dia sedikit, fotosintesisnya akan lambat. Nah, yang terakhir ada tahap pertumbuhan. Maksudnya itu, saya kasih contoh saja, misalnya ada kecambah sama pohon yang besar. Laju fotosintesis kecambah itu akan lebih cepat daripada pohon. Karena apa? Kecambah itu kan dia masih kecil, jadi dia harus lebih banyak melakukan fotosintesis karena dia mengalami masa pertumbuhan dan membutuhkan lebih banyak nutrisi. Makanya laju fotosintesisnya kecambah dia lebih cepat daripada pohon yang besar karena pohon besar itu dia sudah nutrisinya sudah tercukupi. Nah, ini ada salah satu jurnal ya yang judulnya Plant Respiration Controlled by Photosynthesis or Biomass. Ini karangan dari Colatti, Chalker, Hodge, Makela, Guidolotti, Haskell, dan Prentice. Itu tahun 2020. Wah, sangat baru sekali berarti ini jurnalnya. Jadi kalau yang dari jurnal yang saya baca ini, saya memperoleh kesimpulan yaitu respirasi tumbuhan sebenarnya tidak dikendalikan oleh biomasa, tetapi oleh fotosintesis tumbuhan itu sendiri yang digunakan untuk membuat makanan secara autotrof atau sendiri. Nah, energi yang dihasilkan itu digunakan untuk pertumbuhan tumbuhan tersebut. Nah, pada jurnal ini juga disebutkan bahwa perlu adanya penggunaan model yang dapat menunjukkan eksperimen serta mengukur dinamika sel hidup pada tumbuhan dan ketersediaan atau ketergantungan untuk penyimpanan karbon. Nah, itu untuk jurnalnya ini full bahasa Inggris, jadi sangat pelan-pelan untuk mengertikannya. Jadi di sini saya mengambil dari conclusion-nya dan juga pada abstraknya. Jadi seperti ini yang dikatakan kalau respirasi tumbuhan itu
bukan dikendalikan oleh sekitarnya atau biomasa, tapi oleh fotosintesis tumbuhan itu sendiri. Oke, jadi itu dia tadi pembahasan terkait fotosintesis. Semoga bermanfaat, semoga suka. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan bosen-bosen untuk belajar kimia. Biokimia itu sebenarnya seru. Ya, itu aja dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.